Halo kawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama saya lagi, Samudin di Karisma tentunya. Oke teman-teman semuanya, sekarang informasinya adalah tentang PC rakitan bro yang sudah nangkring di sebelah saya ini. Kalau kalian lihat, ini PC kan tampilannya ganteng bro. Ada RGB-nya, terus juga secara performan nanti akan saya buktikan pada tes benchmark. Tapi yang jelas, PC yang kita rakit ini dibanderol di harga 5 jutaan, tepatnya di angka Rp5.199.000. Buat teman-teman yang punya dana kenakalan lebih, alokasikan aja ke sini bro, biar lebih menunjang aktivitas kerjaan kalian, entah untuk kantoran, rumahan, ataupun buat kalian kerja grafis maupun untuk cari hiburan seperti bermain game. Di harga 5 juta kalian udah dapat performance Intel Core i3, sudah ada VGA cardnya 2 GB. Kan lumayan bro, harga budget rendah tapi tetap performanya bisa ngacir habis. Jadi teman semuanya, kalau kita mau rakit PC di harga 5 juta, ini adalah permintaan terbanyak bro. Buat kalian yang pengen rakit PC 5 juta, harus lebih selektif dalam milih komponen-komponennya serta casingnya. Biar nanti tampilannya tetap enak dipandang, tapi secara fungsi, wow ini PC performanya lumayan banget untuk mengcover semua kebutuhan kita. Dan untuk pilihan komponen-komponennya akan saya kasih detailnya ini sama kalian. Mulai yang pertama dulu, kita mau ngasih dapur pacunya sama kalian, yaitu pada prosesornya. PC yang kita rakit ini dia menggunakan prosesor dari Intel Core i3 yang Gen 10 bro, lebih tepatnya di 10100F. Untuk PC ini pas kita lihat speednya udah cukup mumpuni banget bro. Kalau dibandingkan punyanya AMD, kita lebih milih yang Intel Core i3 karena kita historinya Intel itu jauh lebih awet. Akhirnya kita milih varian yang Core i3 Gen 10 ini. Dan detail untuk kecepatannya dia itu bisa mampu hingga 4,8 GB. Terus untuk motherboardnya di sini kita menggunakan MSI seri H410M yang tipenya Bomber bro. Dengan Mobo ini kita lebih menekan budget karena harganya cuma di angka Rp1.050.000. Yang selanjutnya kita juga menggunakan VGA dari merek Furion yang harganya itu di angka 900 ribuan. VGA Furion ini dia menggunakan seri GT730 yang memiliki ukuran memori 2 GB DDR3 yang menggunakan 64 bit. Yang saya rasakan dengan 2 GB seperti ini udah cukup kok mengcover kebutuhan editing kalian untuk gambar maupun untuk video pakai Adobe Premiere. Terus yang jelas di sini kita juga menggunakan memori yang untuk ukurannya di angka 8 GB DDR4. Yang jelas udah RGB bro. Ini memorinya menggunakan merek dari Adata yang tipenya adalah seri Spectrix D50 8 GB. Dan buat kalian yang ingin menambahkan memorinya pada perangkat PC ini, wow bisa banget bro, nggak usah khawatir. Karena di sini kita menggunakan motherboard dari MSI seri H410 itu support untuk dual channel dan maksimalnya bisa sampai 32 GB. Pokoknya kalau PC itu enak bro upgrade-nya. Terus next lagi bro, yang selanjutnya kita di sini juga menggunakan penyimpanan dari SSD yang jenisnya M2 NVMe dengan kapasitas di angka 256 GB. Dan di sini kita menggunakan merek dari PNY yang kalau kita tes speed baca dan tulisnya itu di angka 2200-an bro. Wah ini speed SSD meskipun harganya cuma 400 ribuan tapi speednya udah kenceng ajar sekali menurut saya. Dan jelas untuk konsumsi daya pada perangkat PC ini kita mempercayakan pada PSU dari merek Armageddon yang serinya adalah Voltron Bronze 235FX bro. Dengan harga yang cukup terjangkau di angka 275.000. Untuk konsumsi daya di sini nggak perlu besar-besar sekali bro, karena VGA-nya nggak butuh pin power. Terus juga kita di sini cuma menggunakan fan 3 buah saja. Dan akhirnya kalau kita manfaatkan di rumah ataupun di kantor, untuk tagihan listrik kita nggak akan membengkak. Itu jadi kelebihan yang plus ketika kalian mau merakit PC di budget harga 5 jutaan. Oke, next lagi kita di sini untuk mempercantik tampilan PC ini juga menggunakan casing dari merek Phenom RX yang serinya adalah Vagar. Nah, kelebihan dari casing ini untuk penutup di bagian kanan itu udah terbuat dari kaca dan dia memiliki LED yang terletak di bagian depan, yaitu posisinya diagonal dan kita bisa merubah untuk tampilan warnanya. Jadi kalau kalian kurang mood sama warna yang seperti ini rainbow, bisa kok kalian rubah dengan sesuai keinginan kalian. Memang dia tidak full RGB semua, tapi setidaknya ini akan mempercantik tampilan meja kerja kalian bro. Dan di sini kita juga menggunakan cooler fan dari merek Iris Aria yang harganya juga terjangkau, cuman under 100 ribuan. Terus di sini kita juga menggunakan seri 2 buah penambahan case cooler, yaitu dari seri Gamen GCF 300 yang harganya juga cukup murah, mulai harga 50 ribuan bro.
Nah, gimana menurut kalian paket PC rakitan yang dibanderol di harga 5 jutaan ini? Kalau secara fungsional, PC ini udah cukup mengcover kebutuhan kantoran pasti nyaman, kebutuhan desain rumahan oke. Untuk teman-teman untuk gaming juga lumayan. Memang gaming AAA kurang lah bro, karena ini VGA-nya masih pakai seri GT 732GB. Namun kembali lagi bro, kalau kita berbicara soal PC rakitan, kita itu tergantung sama budget kalian dulu. Kalau budgetnya ada di atas 10, ya pilihannya semakin enak. Tapi kalau budgetnya semakin rendah, ya kita juga harus pintar selektif dalam hal memilih komponen di dalam sini. Tapi yang jelas di sini saya juga akan mengetes untuk performa PC yang udah kita build sama kalian dibanderol di harga 5 jutaan ini bro. Kita di sini akan ngetes sama 3 buah game. Gamenya pakai Genshin, pakai Valorant, dan satu pakai GTA 5. Terus kita juga akan ngetes benchmark pakai 3D Mark. Kita juga akan ngetes suhu pakai HW Monitor. Supaya kalau kalian beli produknya, sudah benar-benar mantep untuk dipakai sama kebutuhan kalian semua. Nah, akhirnya selesai juga bro ulasan review mengenai PC rakitan yang total budgetnya itu di angka 5 jutaan. Kalau kita lihat dari ulasan tes benchmarknya, entah buat tes benchmark, tes gaming, ataupun tes suhu, ini laptop udah cukup nyaman untuk cari hiburan kalau untuk game. Tapi kalau kalian kerjaannya untuk main game AAA, rasanya agak kurang menurut saya bro. Karena VGA GT 730 ini sekedar mampu untuk bisa bermain game. Dan itu terbukti pas kita lihat untuk FPS-nya pada main GTA 5 untuk resolusi 1080p dia cuma bisa mampu di angka 22 fps saja. Tapi kalau kalian ingin performanya lebih nyaman, resolusinya diturunkan menjadi 720p biar nanti FPS-nya meningkat bro. Tapi kalau kita main game FPS seperti punyanya Valorant, untuk seri PC 5 jutaan ini udah cukup lumayan bro. Dia untuk setting high itu mampu di angka 60 fps-an dan itu terasa smooth sekali. Ya kembali lagi, masalah gaming itu kebutuhan ataupun sekedar hiburan kembali lagi sama kita masing-masing. Tapi kalau ini PC untuk kebutuhan desain, terutama gambar, ini udah cukup mengcover semua. Wis, mungkin ini aja informasi yang bisa saya sampaikan. Semoga PC rakitan yang dibantu di harga 5 juta bisa benar-benar membantu choice kalian pas cari PC rakitan. Wis, gini aja bro ya. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam jos. Oke?